Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya setelah liburan. Untuk materi IPA pada pertemuan pertama, kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi nanti di bab ini kalian akan mengetahui organ-organ apa yang terlibat dalam sistem reproduksi pada manusia, kemudian bagaimana proses fertilisasi, kehamilan, kemudian menstruasi, serta beberapa macam penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Jadi Ibu minta simak videonya baik-baik agar kalian lebih memahami materi. Kita mulai. Nah, sistem reproduksi, organ reproduksi pada wanita. Kalian perhatikan baik-baik di gambarnya. Di sini ada, jadi ini tuh rahim gitu ya, rahim seorang wanita yang kita ceritanya diiris melintang gitu kan. Sambil dilihat, yang pertama ada ovarium. Jadi ovarium itu bagiannya ini. Ada dua, bagian kiri dan kanan. Nah, ovarium ini merupakan tempat pembentukan sel telur. Kemudian bergerak ke bagian ini ya, yang kayak corong gitu, saluran ini. Ada dua juga, kiri dan kanan. Saluran ini namanya adalah oviduct. Ini ya, bagian ini namanya oviduct. Maaf. Nah, oviduct ini sebagai tempat fertilisasi atau sebagai tempat peleburan sel sperma dan sel telur. Jadi bertemunya antara sel sperma dan sel telur ini ada di oviduct. Nama lainnya tuba Fallopi. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, ini dia uterus atau rahim. Jika kita belah lagi gitu ya, kita lebih detail lagi, itu ada dinding rahim dan endometrium, tapi ini semuanya bagian dari uterus gitu. Uterus ini atau rahim adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian ada vagina. Nah, vagina ini sebagai tempat jalan keluarnya bayi ya, jika seorang wanita melahirkan secara normal, dan juga sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Ini bagian alat reproduksi pada wanita. Jadi diperhatikan gambarnya, karena yang sering keluar gambar, kemudian fungsi bagiannya itu apalagi gitu. Kemudian kok di sini ada serviks? Ya, serviks itu mulut rahim. Jadi ketika kalian mendengar ada penyakit kanker serviks, ya yang terkena adalah bagian ini gitu. Tapi itu nanti kita akan lebih bahas lebih dalam. Paham ya? Sampai sini ya. Ada ovarium, ada oviduct, ada uterus, ada vagina dengan fungsinya masing-masing. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang sistem reproduksi pada pria. Kita analisis dulu bagian-bagiannya. Yang pertama ada testis. Testis itu ini. Nah, testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma. Ya, jadi ketika akil balik, seorang pria sudah bisa menghasilkan hormon testosteron. Nah, testis ini adalah organ yang menghasilkan sperma. Kemudian ada skrotum. Skrotum itu bagian selaput yang membungkus si testis. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya ini untuk menjaga suhu testis agar tetap dalam kondisi suhu yang pas untuk perkembangan sperma. Jadi nggak boleh terlalu dingin dan terlalu panas gitu ya, makanya skrotum. Ini untuk menjaga suhu testis. Kemudian ada penis. Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi ya. Alat kopulasi itu ya alat untuk memasukkan sperma gitu ya kan. Kemudian ada epididymis, diperhatikan gambarnya, jadi ini testis, kemudian epididymis itu bagian yang ini. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian ada kelenjar Koperi. Nah, bagiannya ini kecil. Nah, kelenjar Koper ini berfungsi menghasilkan semacam cairan yang gunanya untuk melicinkan pada saluran kemih gitu loh. Jadi cairannya licin gitu kan. Kemudian untuk selanjutnya ini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu bagian ini ya. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam
Gunanya untuk menutrisi si sperma. Kemudian ada vesicula seminalis di bagian ini. Nah, ini ya. Vesicula seminalis ini kalau tadi prostat menghasilkan cairan bersifat asam, kalau vesicula seminalis menghasilkan cairan yang bersifat basa, gunanya untuk sama, menutrisi si sperma. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens itu adalah saluran. Ini ya. Vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis, antara ini epididymis dengan uretra. Ini uretra gitu. Jadi semacam saluran gitu. Kemudian ada uretra sendiri. Uretra itu bagian ini ya, saluran utera ini, uretra. Nah, saluran yang berwarna coklat ini berfungsi sebagai saluran sperma dan urin. Sebelum Ibu lanjutkan, ini ya, apa namanya, kita tidak berkata, mungkin ada bersambi, oh kok jorok sih Bu ngomonginnya sperma lah, inilah gitu. Nah, kenapa? Karena di usia kalian itu adalah usia yang serba ingin tahu gitu. Dan tidak mungkin kalian akan menanyakan hal ini kepada orang tua kalian gitu kan. Jadi supaya kalian tahu nih, oh ketika saya berbuat demikian, saya akan tahu efeknya. Itulah gunanya mempelajari sistem reproduksi. Kenapa? Karena di usia kalian, seorang wanita itu sudah matang organ reproduksinya, dan seorang pria itu juga sudah matang organ reproduksinya. Jadi pandai-pandailah memilih teman bergaul gitu kan, agar kita tidak terbawa arus gitu ya. Jadi penting sekali mempelajari bab ini. Nanti di akhir juga kita akan lihat apa sih resikonya jika kita, misalnya ya, jika kita kok melakukan seks bebas dan sebagainya. Gitu. Jadi Ibu minta apa ya? Kita terbuka wawasannya gitu kan. Pandai-pandai memilih teman, pandai-pandai bergaul, dan pandai-pandai membawa diri. Itu ya pesan Ibu ya. Jadi ini tadi kita sudah bahas tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Jika nanti ada yang kelewat, kalian bisa ulangi video ini. Seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, nanti kita akan, ini Ibu tidak bahas secara detail, yang penting kalian tahu apa sih spermatogenesis itu. Nah, dari katanya sperma, spermatogenesis itu adalah pembentukan sel sperma atau pembentukan sel kelamin jantan. Bisa dilihat diagramnya, nanti kita bandingkan dengan pembentukan sel kelamin betina. Pada spermatogenesis, satu buah sel sperma itu bisa membelah menjadi, kalau di sini 4 ya, 4 bagian. Jadi satu spermatogonium gitu bisa membelah nanti hasil akhirnya sperma. Jadi seorang pria itu bisa menghasilkan jutaan atau bahkan ratusan juta sel sperma gitu. Intinya itu dari spermatogenesis saja. Kita bandingkan dengan oogenesis. Kalau istilahnya bingung, oogenesis. O itu kan depannya bulat, berarti sel telur gitu loh. Jadi oogenesis itu adalah pembentukan sel telur. Kita lihat dari satu sel telur, dari oogonium itu satu sel gitu ya, dia akan membelah dan hasil akhirnya hanya satu buah ovum. Jadi kalau laki-laki tadi, seorang pria itu bisa menghasilkan banyak sel sperma, tapi kalau seorang wanita itu hanya bisa menghasilkan satu ovum matang tiap bulannya. Oke, biar lebih ovum tiap bulannya gitu ya. Sebentar. Nah, ke sini. Ibu beralih lagi ke sini ya. Nah, ini. Tadi Ibu bilang, 1 bulannya normalnya itu seorang wanita hanya bisa menghasilkan 1 ovum. Tetapi kita kan punya 2 buah ovarium. Ovarium itu tadi penghasil sel telur. Jadi mungkin pada bulan pertama, mungkin bagian kanan yang ovumnya matang. Lalu bagian kiri, jadi seperti itu, gonta-gantian tiap hari. Beda dengan seorang pria. Seorang pria itu bisa menghasilkan sel sperma dalam jumlah yang banyak. Itu ya, itu perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Ingat, spermatogenesis itu pembentukan sel kelamin jantan, dan oogenesis itu pembentukan sel
telur. Kemudian ada lagi nih yang namanya ovulasi. Ovulasi itu adalah proses pematangan sel telur atau keluarnya ovum dari ovarium gitu. Jadi di sini, nah telur itu kan diproduksi oleh indung telur atau ovarium gitu kan ya. Setelah ini matang gitu kan, matang maka ini akan keluar, set gitu. Akan keluar di sini. Nah, proses keluarnya ovum dari indung telur atau dari ovarium ini kita sebutnya ovulasi. Ovulasi gitu. Nanti jika ada sperma yang masuk, di sini akan terjadi pembuahan, tapi itu akan kita bahas nanti. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu kita sudah mengenal tadi organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita gitu kan. Terus mengenal spermatogenesis, mengenal apa itu oogenesis, kemudian mengenal apa itu ovulasi. Jika nanti kok kalian masih kurang paham, bisa diulang videonya biar kalian lebih paham, atau bisa langsung bertanya ya lewat WA Ibu gitu. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk part 2-nya kita akan bahas minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.